Shalom, bertemu kembali di program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat dan belajar bersama dari kitab Mazmur pasal 87 dan pasal 88. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Mazmur 87. Ringkasan pasal ini, secara ringkasnya Mazmur 87 adalah nyanyian Bani Korah mengenai kota Allah, yaitu Yerusalem yang dicintai Allah, dan hal-hal yang dikatakan tentang kota ini. Garis besar Mazmur 87 adalah seperti berikut. Ayat 1-3, kota Sion adalah kota Allah. Pemazmur menyatakan bahwa kota Sion atau Yerusalem dibangunkan Tuhan antara gunung-gunung yang kudus, dan Tuhan mencintainya lebih dari segala kediaman Yakub atau umatnya Israel. Dan hal-hal yang mulia dikatakan tentang kota ini yang disebut kota Allah. Ayat 4-7. Pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan menerima orang bukan Yahudi dari Rahab dan Babel, serta dari Filistia, Tirus, dan Ethiopia karena mengenal dan mengakui Dia. Dan Tuhan menerima mereka seperti umatnya. Mereka yang dilahirkan di kota Allah akan menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai karena segala mata air Tuhan ada di dalam kota itu. Kesimpulan, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan yang membangun kotanya, kota Yerusalem, dan sesiapa yang mengenal Tuhan, tidak kira adakah dari orang Yahudi umatnya atau orang non-Yahudi, akan diterima Tuhan. Ini adalah kegenapan atau pemenuhan janji Allah kepada Abraham bahwa melalui Yesus semua bangsa akan dilahirkan kembali kepada kerajaan Allah. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Penerapan. Mari kita menerima Injil Yesus Kristus dan masuk ke dalam kota yang Tuhan sedang membangun. Ibrani 12 ayat 22-25 berkata, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Dan mari kita beritakan Injil Yesus supaya orang lain juga masuk ke kota Allah. Mazmur 88. Ringkasan pasal. Secara ringkasnya, Mazmur 88 merupakan sebuah doa dalam bentuk nyanyian dari Bani Korah pada saat krisis menghadapi berbagai malapetaka sampai hidupnya dekat dengan dunia orang mati. Garis besar Mazmur 88 ayat 1-5 berseru kepada Tuhan. Pemazmur berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk memohon agar Tuhan mendengarkan doanya dan bertindak untuk menyelamatkannya dari malapetaka dan dari kematian yang sedang mendekat. Pemazmur sedang dalam pergumulan berat dan merasa seperti termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur, seperti orang yang tidak berkekuatan. Pemazmur depresi karena terus-menerus menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Bahkan pemazmur kehilangan semangat hidup seperti terbaring dalam kubur dan putus pengharapan sebab terputus dari kuasa Tuhan. Ayat 6-9, penderitaan pemazmur karena murka Tuhan. Pemazmur merasa bahwa Tuhan sudah menaruh dia dalam liang kubur yang paling bawah dan dia dijauhkan dari kenalan-kenalannya. Dia juga merasa tertekan oleh murka Tuhan yang seperti pecahan ombak yang Tuhan tindihkan ke atasnya. Dia rasa tertahan dan tidak dapat keluar, dan matanya merana karena sengsara yang dialami walaupun dia berseru dan mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Ayat 10-12, pertanyaan tentang dunia orang mati. Pemazmur bertanya-tanya adakah lagi pengharapan untuk dia kalau dia mati. Dia tidak tahu adakah arwah boleh bangkit dari kematian untuk bersyukur kepada Tuhan.
Dapatkah orang mengetahui keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kegelapan di negeri segala lupa atau dunia orang mati? Ayat 13-18, berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur tetap berteriak minta tolong Tuhan dan berharap kepada Tuhan walaupun menderita jauh dari sahabat dan teman, terbuang dan dalam kegelapan karena kehangatan murka Tuhan. Kesimpulan, pemazmur walaupun dalam kondisi yang sangat buruk karena rasa di bawah murka Tuhan, jauh dari sahabat, kegelapan, tetaplah meminta pertolongan dari Tuhan. Penerapan, apakah Anda pernah berada di dalam titik terendah dan rasa seperti tidak bisa bangkit lagi? Kondisi inilah yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 88. Masalah yang berat dan bertubi-tubi dapat membuat kita putus asa dalam menjalani hidup, tetapi mari tetap berharap kepada Tuhan, berdoa meminta pertolongan Tuhan. Itu saja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.